baik kebutuhan duniawi maupun kebutuhan ukhrawi, sehingga Allah Ta'ala mengetuk hati kita dengan cuaca yang hujan. Banyak jamaah itu kelepeh-kelepeh. Karena apa? Hati menyambung ketukan datang dari Allah, apalagi melihat di beberapa wilayah ada acara istighotsah ini adalah terketuk untuk bisa gabung bersama-sama, dan insya Allah semua hajat-hajat kita dipermudah oleh Allah, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua yang menjadi harapan kita, baik itu urusan dunia, urusan akhirat, untuk kita, anak kita, insya Allah semuanya akan diijabahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita telusuri di dalam Al-Quran, banyak sekali sarana-sarana istighatsah, banyak sekali cerita-cerita tentang istighatsah, dan tidak ada satupun cerita dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala terangkan dengan kegagalan. Tidak ada. Setiap dari kalangan umat dulu, khususnya para anbiya, para mursalin, itu kalau sudah kepepet, motos kepepet, nah, wes sanggup kepepet. Kalau sudah kepepet, kalau sudah menentok, itu dilampiaskan dengan cara doa munajat, atau dengan istilah sekarang namanya istighatsah. Tidak ada. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semua permohonan, semua permintaan itu kalau kita hayati semuanya diijabahi oleh Allah. Karena Allah Ta'ala tahu, innallaha la yukhliful mi'ad. Itu bukan sifat Allah mengingkari janji. Itu bukan sifat Allah Ta'ala mengkhianati setiap hamba yang memohon. Setelah Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah yang namanya mengingkari suatu janji. Cerita Nabi Nuh terselamatkan. Cerita Nabi Musa diselamatkan. Cerita Nabi Ibrahim juga diselamatkan. Cerita Nabi Isa, bahkan cerita para anbiya, para mursalin, semuanya problemnya kalau didatangkan sesuai dengan jalurnya, ud'uni astajib lakum. Ini biasanya kopi datang tidak cukup 25 menit, 5 jam ini. Ini motor kopi ini ditekakin, kopi ini gak bungkus. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku. Ud'uni, bebas. Urusan dunia, urusan akhirat, untukmu, untuk kalian, untuk siapa saja. Jawaban Allah, astajib lakum, aku akan mengabulkan dan aku akan memberikan apa yang Anda inginkan. Ini merupakan kabar gembira untuk kita semuanya. Kalau kita di dalam kehidupan kita ada problem, ada masalah, awas jangan melirik makhluk. Awas jangan sampai dilampiaskan dengan makhluk. Tapi bawalah problem dalam kehidupan kita untuk kita aturkan, kita mohonkan, khususnya dalam istighatsah kita, agar apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighatsah diambil dari bahasa Arab yang namanya bantuan, permohonan, permintaan. Kalau ada sinnya, bahasa ilmu pondok pesantren, istighosah
biasanya kalau pagi ngomong sama istrinya, tolong buatin secangkir kopi, berarti jenengan istighosah. Tolong bahasanya udah bener. Beberapa hari kemarin Abang Suromo WA hari Ustaz sakit mengisi Tembut tiba Buktina istighosah Tembuti Tembusin Nurul Jannah. Jam berapa hari apa ini dan itu. Berarti beliau juga termasuk istri. Itu bahasa budaya. Jadi minta bantuan, minta pertolongan, minta apa hajat agar dipermudah. Itu makna istighosah. Lah, keberadaan pulau kali panjenengan mriki niki dalam acara istighosah dikemas oleh para ulama-ulama dulu dengan sistem yang simpel, praktis, insya Allah semuanya dikabulkan oleh Allah. Napa istri acara ini? Yasin. Walaupun saya nggak hadir, tapi saya lihat live-nya. Monggo yang belum sampai majelis saya. Di woro-woro Yasin di dalamnya, Yasin Al-Quran. Di dalamnya ada zikir termasuk anjuran. Apalagi tadi diselang-selangi sebelum tausiah sholawat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Quran ibadah sendiri, zikir ibadah sendiri, doa ibadah sendiri, sholawat ibadah sendiri. Daripada bikin beberapa majelis, lebih baik digabungkan menjadi satu, simple, dapat semuanya. Itu makna istighosah. Jadi rangkaian daripada amalan-amalan berupa lisan yang semuanya tidak keluar dari sumber Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran kita dianjurkan untuk membaca. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Barang siapa yang gemar membaca Al-Quran, Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepadanya kelak nanti di hari kiamat. Semoga kita digolongkan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita bersama-sama menjadikan Yasin sebagai wasilah agar apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekali Yasin dibaca, menurut keterangan Habib Abdullah Haddad dalam beberapa kitabnya, seperti menghatamkan 10 kali hataman Al-Quran. Ibu, bapak, kalau jenengan dari mohon Quran hatam ping 10, kira-kira berapa jam? Kira 2 hari, mulai dikebut itu 10 kali hataman Al-Quran. Itu bisa jenengan dapatkan dengan membaca surat Yasin. Wa Yasin 50 Allah. Kemudian Yasin tergantung daripada bagaimana niat kita membaca. Pengen agar dosa kita diampuni oleh Allah, niat kita baca Yasin, dosa kita diampuni oleh Allah. Itu Yasin. Pengen agar anak-anak kita ditata oleh Allah, yuk bapak ibu riyadhah, menggunakan surat Yasin. Pengen agar usaha kita dilancarkan oleh Allah, gak usah jauh-jauh tawassul istighosah, menggunakan surat Yasin. Pengen nopo mawon, urusan nopo mawon, Yasin 50 Allah. Maka jadikanlah tawassul kita dan jadikanlah asbab terkabulnya hajat kita, yaitu dengan membaca surat Yasin. Berapa tadi fadilahnya Bapak? Sekali dibaca sama dengan menghatamkan 10 kali hataman Al-Quran. Semoga bisa diamalkan dan diistiqamahkan. Amin. Yang kedua, amalan-amalan zikir yang barusan kita munajatkan, baik itu dengan istilah tahlil atau istilah tasbih atau istilah tahmid atau istilah kalimah-kalimah yang mengandung makna memuji kepada Allah dan memohon
ada referensinya di dalam Al-Quran. Justru dari sekian amal di dalam Al-Quran yang dianjurkan untuk diperbanyak adalah berzikir. Uzkurullaha dzikran katsira. Uzkurullaha dzikran katsira. Jenengan padusi begini syariat Islam, kalau ada anjuran perbanyak, betul sholat, betul perbanyak sholat, betul soalnya capek, agak ribet. Quran perbanyak, gitu kan? Soalnya syaratnya kedah dulu dan lain sebagainya. Kosong, tambah kosong. Saya ngomong gitu tidak pernah kosong. Tidak ada, sedekah pun tidak, karena ada sisi berat kecuali zikir. Perbanyak zikir, katsira, perbanyak. Sebab apa? Zikir adalah amalan tanpa syarat. Apa ada syarat harus suci? Apa ada syarat zikir harus di masjid? Apa ada syarat zikir harus menghadap ke arah kiblat? Bebas. Bahkan ibu-ibu dalam kondisi hadas gede itu boleh untuk berzikir kepada Allah. Dari ini keterangan ayo kita jadikan diri kita orang-orang yang ahli berzikir kepada Allah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bangun zikir, duduk zikir, mau tidur zikir. Allahu Akbar. Saking pentingnya masalah berzikir. Sehingga dengan ini keterangan tidak ada keluh kesah yang dirasakan oleh penduduk surga di dalam surga melebihi daripada keluh kesah ketika ada waktu di mana di dunia dia bisa berzikir tapi tidak mau berzikir kepada Allah. Inna ahlal jannati yatahassaruna fil jannah ala sa'atin marrat alaihim fid dunya wa hum la yadhkuruna Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Penduduk surga merasa susah. Haji, kenapa susah? Karena dia melihat aneka ragam bentuk pahala dan kenikmatan yang mana itu pahala hanya bisa didapatkan khusus untuk amal taat berupa zikir kepada Allah. Ya, dia mencicipi nikmat daripada fadilah sholat. Ya, dia bisa merasakan fadilah Quran. Ya, dia bisa merasakan fadilah i'tikaf. Tapi maaf, banyak sekali yang kehilangan daripada kelezatan dari kenikmatan surga yang disebabkan karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Habib Abdullah Haddad menerangkan kepada kita, dan ini mungkin kita tutup mengambil jamu oke, 25 menit insya Allah kita tutup, dan insya Allah tinggal seperempat jam lagi. Tapi kopi ini dari produk ini intinya sendiri jamin dari kopi ini. Habib Abdullah Haddad menyarankan kepada kita zikir itu banyak sekali macamnya, wah luar biasa katanya. Baik zikir yang istilahnya yang datang dari Nabi, atau zikir-zikir yang sifatnya mutlak yang di dalamnya menghibur makna memuja dan memuji yang datang dari ulama-ulama dan aulia-aulia kita. Beliau mengatakan, Habib Abdullah Haddad, zikir begitu banyak, tapi fokus zikir 3 kalimat. Tiga kalimat. Zikir banyak sekali zikir. Cuma pilihlah 3 zikir. Pertama yaitu zikir lafzul jalalah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam
sabda Rasul, miftahul jannah la ilaha illallah. Ini perbanyak, karena ini kunci surga. La ilaha illallah, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. Toko usaha makhluk gak bisa apa-apa. Kalau Allah gak menentukan, gak mungkin laku, gak mungkin bisa. La ilaha illallah. La ilaha illallah yang mendatangkan ujian, bukan karena fulan, bukan karena fulan, tapi memang takdirnya Allah. La ilaha illallah yang menghidupkan, la ilaha illallah yang mematikan, la ilaha illallah yang menciptakan alam, la ilaha illallah yang menurunkan hujan. Itu diperbanyak. Apa diperbanyak? Cuma jangan sekedar di mulut Allah. Karena zikir itu ada dengan hati, ada dengan lisan, ada dengan hati dan dengan lisan. Jangan milih muti. Gak milih. Nah, kok ngomong ini kok gak milih. Nopo pakai hati, nopo pakai lisan, nopo pakai kedua-duanya. Bebas. Sing paling sempurna pakai kedua-duanya. Nggih lisane muni, nggih hatine terjemahin isine lisan. Niku sing biasanya cepat menguntungkan. Jadi, walaupun seandainya nggak bisa kedua-duanya, minimal lah gerakan lisan. Sebab ulama dahulu ada 3 ucapan, walaupun nggak fokus tetap dapat pahala. Biasanya niku nek cara kula arek ngebleng, napa? Ngebleng. Lisane la ilaha illallah, akalnya mikir masalah. Lisannya la ilaha illallah, cuma kadang-kadang akalnya mikir urusan dunia. Ini untuk sedikit ngebleng. Walaupun seperti itu tetap mendapatkan pahala. 3, Quran. Yang kedua, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, zikir. Ini 3 amalan. Walaupun kita nggak fokus, bahkan walaupun kita nggak ada niatan sama sekali, selama bibir kita sholawat, bibir kita zikir, bibir kita baca Al-Quran, tetap diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, kata beliau hafizallahu haddad, yaitu perbanyak istighfar. Napa Ibu? Istighfar. Apa istighfar? Astagfirullah. Wabil khusus sayyidul istighfar. Itu merupakan salah satu amalan yang sangat utama, yang sangat afdal, pembuka pintu rezeki yang zahir maupun yang batin. Datang seseorang kepada Imam Hasan Basri mengatakan, wahai Imam, saya menikah sudah lama belum punya momongan. Beliau katakan, istighfar yang banyak. Datang orang yang kedua, wahai Imam, daerah saya paceklik, sawah-sawah banyak yang mati karena hujan tidak turun. Kata beliau, perbanyak istighfar. Datang orang yang ketiga, wahai Imam, saya sudah usaha, saya sudah membuka toko, saya sudah ikhtiar, tapi nggak laku-laku. Kata beliau, perbanyak istighfar. Yang alim itu boleh apa dia dijaga istighfar awalnya sing mumet ya. Datang beberapa orang, para santri mengatakan, wahai Imam, Anda kok mudah sekali ya? Memberikan jawaban dengan enak, padahal ini problem masalah yang paling sulit. Ayo monggo, wong nikah ganti anak, ayo you know jawab. Apalagi kalau dokter mengatakan perempuannya problem, laki-laki problem, pun ingat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Monggo istighfar dikenceng. Rezeki sudah buka ini, buka ini, buka ini, buka lapak-lapak macam-macam, tapi pesik koyo ngono itu kan problem. Ayo perbanyak istighfar. Hujan, kita nggak tahu kapan turun. Kadang-kadang mendung petang hilang, tidak menentu. Jangan lupa caranya istighfar. Para santri mengatakan, wahai Imam, Anda dengan mudah mengatakan jawaban
istighfar. Mana dalilnya? Karena ini adalah anjuran, tidak sekedar logika saja atau akal saja. Mana dalilnya? Beliau langsung menjawab, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Perbanyak istighfar wahai kaum Nuh. Atas kaum Nuh 40 jodoh. Baru kayak istighfar sampai dari sak masjid. Bahkan sak dunia itu baru kayak 40 jodoh waktu itu. Dunia ini enggak ada manusia. Makanya Nabi Nuh namanya Adam kedua. Karena sudah enggak ada manusia. Bagaimana dengan 40 jodoh bisa membiarkan manusia seluruh dunia? Istaghfiru rabbakum. Anjuran untuk beristighfar. Apa janji Allah? Yursilis sama 'alaikum midrara. Akan diturunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwal. Akan dikasih anak wa banin. Dan dikasih anak serta dikasih yang namanya harta. Mudah-mudahan bisa kita amalkan secara istiqamah. Pulau tutup 5 menit. Yang ketiga yaitu bersolawat dan bersalam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 amalan dibiasakan, baik dalam mobil, satu di antara 3, baik sedang duduk nyantai, baik ketika mau tidur, baik ketika sedang santai-santai. Usahakan lisan kita selalu kita gerakkan untuk berzikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita hadirkan, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita simak, insyaallah Allah Ta'ala mendengarkan semuanya, dan insyaallah kita pulang dari acara ini membawa pintu-pintu berkah, membawa pintu-pintu rahmat, membawa pintu-pintu pengampunan, dan khususnya seluruh jajaran takmir Masjid Nurul Jannah beserta para jamaahnya dan lingkungan di kawasannya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan nikmat sehat wal afiyah, sehat jasmani, sehat rohani, dan umumnya untuk kita semuanya yang saat ini kita dijamu oleh Allah, kita dihadirkan oleh Allah, kita didatangkan oleh Allah, dan itu mustahil bagi Allah kalau kita pulang dengan tangan kosong, kalau kita pulang tidak membawa oleh-oleh, kalau kita pulang dengan tangan yang kosong. Itu tidak mungkin terjadi, karena Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Ghaffar, Allah Maha segala-galanya. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamam al-afiyah wa dawam al-afiyah wa syukru ala al-afiyah. Ij'al hadha al-masjid ma'mura, ij'al hadha al-masjid mubaraka, ij'al hadha al-masjid ma'mura mubaraka. Akrimna ya Allah bil maghfirah, akrimna ya Allah bil rahmah, akrimna ya Allah bi husnil khatimah, jud alaina bi husnil khatimah, waghfir hawdana min husnil khatimah, adim alaina ala a'mal sabbib husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. Terima kasih. Aku berikan kata jikalau ada kekurangan, kekhilafan, tutur kata yang kurang berkenan, mohon aku yang maha pengampun. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka